ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih, katakan sekali lagi. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa ya semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Doanya boleh diikuti. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, kami boleh lagi bertemu secara virtual. Kami mau lanjutkan sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami semua boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesai dalam nama Yesus. Amin. Iya. Ada lagi. Siapa lagi ya? Coba kakak belum sapa nih. Ada yang baru lagi. Ada yang baru gabung lagi. Oh, ada sebelah kiri bawah ada Shalom sama Abel. Halo, Shalom. Lalu ada Kay ya. Mana Kay? Angkat tangannya Shalom Kay. Mana Kay? Oh, halo, Shalom. Terus ada Violin ya. Di bawah ada Violin. Halo Violin, Shalom. Selamat hari Minggu. Mana adek? Terus ada Yosia. Ada Yosia ya. Mana Yosia? Lihat mukanya. Oh, Shalom. Shalom. Ada Grey ya? Grey, Shalom Grey. Selamat hari Minggu Grey. Iya. Lalu? Ya. Oh ya, halo, Shalom. Coba lambaikan tangannya semua. Fanya, selamat hari Minggu. Shalom. Mana suaranya? Shalom. Oke. Hari Minggu ini kita punya tema nih ya, yang sudah rajin datang sekolah minggu walaupun hanya virtual. Hari ini tema kita mengikut Yesus, keputusanku. Jadi kita harus ikut siapa? Mana ya suaranya? Ikut siapa? Oh, ikut Yesus. Ada yang diem aja ya? Ada yang lesu, masih lesu ya? Ada yang baru bangun tidur? Oh, ada yang belum sarapan ya? Ada. Lesu ya? Oh, ada Matthew ya? Matthew, salam. Matthew, selamat hari Minggu. Ada ikut bergabung lagi sekolah minggu. Kita mau lanjutkan ya, kita mau ikut Tuhan Yesus ya. Kita mau nyanyikan sama-sama, coba berdiri semuanya dong. Kita mau nyanyi, berdiri. Ikut Tuhan Yesus ya. Kalau ikut Tuhan Yesus harus bergerak semua. Gak akan mulai nyanyi kalau gak bergerak ya. Ayo berdiri semuanya. Masih ada yang duduk ya. Berdiri semua, siap gerak. Ayo. Kita mau nyanyi, aku mau ikut, aku mau ikut, oke? Oke, kita bergerak semua ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena siapa? Karena papa. Bukan karena mama. Bukan juga karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa. Bukan karena hadiah. Tapi karena cinta Tuhan. Stop dulu. Mana lagi ya?
Wah, masih ada yang duduk ya? Masih ada yang duduk ya? Ray duduk ya? Oh iya, Ray duduk ya sama Oma ya. Sekali lagi ya kita nyanyi ya. Semuanya pakai gerakan. Harus ikut Tuhan ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena siapa? Papa, bukan karena mama, bukan juga karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Mari kita katakan cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta. Sekali lagi ya, masih kurang semangat. Ulang lagi. Aku mau ikut Tuhan. Gak boleh ikut-ikutan, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan juga karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan, cinta Tuhan, cinta. Lagi katakan cinta. 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 Mana cintanya yang besar dong? Cinta Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Iya. Coba duduk lagi semuanya dong. Duduk lagi dong, manis-manis, pinter semuanya. Jadi adik-adik, kita gak boleh ikut-ikutan ya. Cuma ikut Tuhan Yesus, bukan ikutin kakak. Loh, ngikutin juga, bukan ikutin kakak. Salah dong, tapi ikut Yesus. Ingat ya, ikut Yesus. Karena kita ikut Yesus, kita mau jadi murid Yesus loh. Kita mau nyanyi lagi nih. Ayo semuanya berdiri lagi. Siapa yang sudah capek? Ayo berdiri dong, kita nyanyi lagi. Kita mau nyanyi, kamu jadi muridku. Kita mau ulang lagi lagunya, kamu jadi muridku. Supaya kita dapat berkat, supaya Tuhan dipermuliakan. Semuanya bangkit berdiri, jangan ada yang duduk-duduk ya. Kakak lihat loh dari sini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Stop dulu. Mana ya? Coba berdiri. Kakak mau lihat dulu. Berdiri semuanya. Berdiri. Berdiri dulu. Siap gerak. Mana ya? Siap gerak. Oh, ayo Nofri berdiri Nofri. Kakak lihat ya ada Nofri. Ayo berdiri semua. Kita mau nyanyi lagi ya. Harus semangat kalau menjadi murid Yesus loh. Jangan lusu-lusu. Nanti ikut sama iblis jadinya. Yuk berdiri semua. Kita mau katakan, kamu jadi muridku. Jadi murid Tuhan Yesus. Harus benar-benar bukan ikut-ikutan. Yuk semuanya kita nyanyi lagi ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah baik. Lompat, katakan, hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan.
Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Lompat. Hei, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi katakan, dengan demikian. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tepuk tangan dulu untuk semua adik-adik. Kita ini murid siapa? Murid Yesus. Coba, kalau murid Yesus ada 12 loh. Siapa ya yang tahu ya? Siapa yang ingat? Coba sebutkan. Siapa ya? Oh, Kak Dwi. Siapa Kak Dwi? Simon Petrus, Tante. Oke, Simon Petrus. Ada yang tahu lagi nggak yang di rumah ya? Coba Tante mau, Kakak mau denger dulu siapa nih yang bisa jawab? Bisa jawab. Ayo, tunjuk tangannya dulu nanti. Siapa? Siapa ya yang bisa? Siapa? Waduh, lupa semua. Siapa ya? Andreas. Oh, Andreas, Kak Dwi lagi. Adik-adik lupa ya? Nanti diingat lagi ya. Nanti kakak tanya lagi loh. Kita mau nyanyi dulu nih. Kita mau jadi murid Yesus yang baik. Kita mau mengikut Yesus supaya kita semua bisa tahu keputusan kita sudah tepat atau belum ikut Tuhan Yesus ya. Kita mau dengar firman Tuhan sebagai murid-murid Yesus. Harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nanti firman Tuhannya disampaikan sama Kak Yolan ya. Semuanya duduk yang bagus. Kita mau nyanyi dulu loh. Kita mau nyanyi Yesus sayang padaku. Bisa ya lagunya ya. Yesus sayang padaku. Suaranya harus kuat. Walaupun kakak nggak dengar, adik-adik harus nyanyi untuk Tuhan. Bukan untuk kakak. Bukan untuk orang-orang yang mendengar kita, tapi untuk Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik. Sekali lagi, Yesus sayang padaku. Kita mau kasih tahu bahwa kita memang disayang sama Tuhan ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Kita mau dengar firman-Nya di mana? Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik. Katakan, Yesus Tuhanku sayang padaku. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam. Sekali lagi, Yesus Tuhan sayang padaku. Yesus
firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, duduk yang bagus ya. Kak Yolan mau sampaikan firman Tuhannya. Silakan Kak Yolan. Halo semuanya. Halo, dadah dulu dong. Biar tahu. Oh, berarti kedengaran ya suara Kak Yolan. Adik-adik, kita mau dengar cerita firman Tuhan. Wah, ini penting sekali. Karena seperti yang kata kakak-kakak tadi, tema kita hari ini adalah mengikut Yesus keputusanku. Wah, ini berarti penting, cerita yang penting yang akan kita selalu ingat ya. Oleh sebab itu sediakan hati pikiran kita yang terbaik buat Tuhan dan kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Kami sudah bernyanyi, menari untuk Tuhan. Sekarang kami mau dengar cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, sekalipun kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan kami tahu dan Tuhan berikan kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, halo adik-adik, kakak mau sapa dulu dong. Wah, semua udah ready mendengarkan ya. Salam juga buat mama-mama, papa-papa, kakak-kakak yang mendampingi ya. Terima kasih sudah mendampingi hari ini. Nah, adik-adik bisa lihat ya di samping kakak ini ya. Apa temanya? Mengikut Yesus keputusanku. Wah, itu ada gambar anak kecil. Mengikut Yesus keputusanku. Coba adik-adik sama-sama tangannya gini. Mengikut Yesus keputusanku. Yes gitu. Coba kakak mau lihat dari sini kelihatan loh. 1, 2, 3. Mengikut Yesus keputusanku. Yes gitu. Mana ininya gini. Jangan lemas banget. Gitu ya. Coba sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku. Yes gitu. Mana? Wah hebat, ada yang 2 tangan gini-gini ya. Wah bagus ya, mengikut Yesus keputusanku. Apa sih Kak Yolan arti mengikut Yesus keputusanku? Itu apa artinya? Nah mengikut itu artinya adik-adik kita bersama-sama. Kemana orang yang kita ikuti kita selalu bersama dia. Itu artinya mengikuti. Kalau dia ke kanan, kita ke kanan atau ke kiri? Kita ke kiri. Salah ya, kalau orang yang kita ikuti ke kanan berarti kita juga harus ke kanan. Kalau dia ke kiri kita harus ke kiri, itu artinya mengikuti. Mengikuti siapa di sini? Mengikuti siapa? Tuhan Yesus ya. Mengikuti Tuhan Yesus keputusan. Keputusan itu artinya pilihan kita. Nah kalau mengikut Tuhan Yesus pilihan kita, apa sih yang dimaksud? Nah kita baca dulu ayat firman Tuhan ini. Klik Om. Dari Roma 10 ayat 9. Boleh ditampilkan Om. Kita baca bersama-sama ya. Roma 10 ayat 9. 1, 2, iya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah adik-adik,
ayat firman Tuhan ini menjadi kunci cerita kita hari ini. Kalau kita mengaku Tuhan Yesus dengan mulut dan percaya Tuhan Yesus dalam hati kita, maka kita diselamatkan. Apa sih maksudnya? Nah, adik-adik, kakak akan cerita tentang para rasul. Tetapi yang paling menjadi pusatnya mengenai Pak Stefanus. Boleh klik Om gambarnya. Mengenai kisah para rasul di pasal 7 mengenai Stefanus. Ada enggak yang di sini namanya Stefanus? Coba tunjuk tangan, namanya Stefanus. Ada enggak? Oh, enggak ada yang namanya Stefanus ya. Udah remaja ya yang Stefanus ya. Nah, kisah para rasul mengenai Stefanus. Siapa nih Stefanus? Nah, Stefanus ini adik-adik adalah salah satu martir. Arti martir itu apa sih? Orang yang mati karena mengikut Tuhan Yesus. Sampai dia dibunuh karena dia tetap mau percaya Tuhan Yesus. Diancam untuk tidak boleh percaya Tuhan Yesus, tetapi dia tetap ikut Tuhan Yesus. Nah, itulah kisah tentang Pak Stefanus ini ya. Nah, adik-adik sebelum masuk ke situ, klik dulu Om. Ingatkah kalian ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, sebelum itu Tuhan Yesus menyatakan apa, memberikan perintah adik-adik? Apa yang tertulis di layar, baca bersama-sama. Tuhan Yesus memberikan perintah apa? Apa? Memberitakan Injil ya. Di Matius itu Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya. Hai para muridku, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Kamu pergi, ceritakan Injil, ceritai kabar baik, ceritakan tentang Tuhan Yesus, ceritakan bahwa keselamatan masuk surga hanya dalam Tuhan Yesus dan kamu harus percaya. Akhirnya para murid mereka pergi ya, Tuhan Yesus naik ke sorga, para murid pergi memberitakan Injil. Tetapi sebelum mereka memberitakan Injil, klik Om, Tuhan Yesus sudah menjanjikan akan memberikan apa adik-adik di sana? Kita baca bersama-sama 1, 2, iya. Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus atau disebut dengan Pentakosta. Penta itu artinya 50, artinya apa? 50 hari setelah Yesus bangkit atau 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang percaya dengan Roh Kudusnya. Wah, kalian lihat gambar di sini ya. Wah, para murid dicurahkan Roh Kudus, diberikan Roh Kudus. Sehingga mereka mempunyai kekuatan, lebih lagi mempunyai keberanian untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Klik Om gambarnya, sehingga apa yang terjadi adik-adik? Baca bersama-sama apa di sana? Semakin banyak orang apa? Percaya ya. Lihat para murid Yesus memberitakan Injil rami di bait Allah, di pasar-pasar, di pertemuan-pertemuan. Mereka tidak takut, mereka tidak malu, mereka berani menyampaikan tentang keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Karena semakin banyak orang percaya, maka semakin banyak juga murid-murid Tuhan Yesus. Salah satunya, klik Om. Salah satunya yang kakak bilang tadi, namanya siapa? Stefanus ya. Apa sih yang dimiliki Pak Stefanus ini sehingga dia salah satu orang yang luar biasa melayani Tuhan? Dia baik. Kemudian dia apa lagi? Penuh roh dan hikmat. Apalagi adik-adik? Penuh iman dan Roh Kudus. Apalagi? Baca sama-sama. Karunia dan kuasa. Kemudian mengadakan mukjizat. Wah, luar biasa sekali Stefanus ini. Dia dipilih untuk melayani orang-orang miskin pada waktu itu. Jemaat-jemaat orang Kristen yang miskin. Tetapi tidak hanya itu adik-adik.
Pak Stefanus ini sangat pintar sekali mengenai firman Tuhan. Sehingga adik-adik bisa lihat gambarnya. Ketika dia bertanya jawab, ngobrol-ngobrol sama orang Yahudi yang benci orang Kristen, Pak Stefanus ini bisa menjawab dengan baik. Ketika ditanya, hei kamu menyembah orang Kristen yang menyembah Yesus dari Nazaret ya. Pak Stefanus bisa jelaskan. Wah gini Tuhan Yesus tuh gini. Kamu tidak menghormati bapa leluhurmu ya. Orang Israel jahat gini. Pak Stefanus bisa jelaskan semua. Sehingga apa yang terjadi? Klik Om. Apa yang terjadi dengan hikmatnya dimiliki Stefanus? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Orang Yahudi tidak sanggup melawan hikmat Stefanus. Wih luar biasa. Pak Stefanus ini dituduh-tuduh tetapi Pak Stefanus bisa jawab. Sungguh luar biasa. Karena Pak Stefanus bisa menjawab mereka. Pak Stefanus tetap percaya Tuhan Yesus. Sekalipun didesak. Kamu tidak boleh percaya Yesus dari Nazaret. Kata Stefanus tidak bisa. Saya tetap mau percaya Tuhan Yesus ya. Karena di dalam Yesus itulah Mesias yang dijanjikan. Tidak ada keselamatan lain selain Tuhan Yesus. Wah orang Yahudi marah sekali. Kamu bilang Yesus itu Allah ya. Wah kamu harus dibunuh. Kamu harus dibunuh Stefanus. Karena kamu percaya Yesus katanya. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Ada yang tahu enggak? Pak Stefanus diapa? Wah Pak Stefanus ternyata dibunuh sama orang Yahudi. Dengan cara apa adik-adik? Ada yang tahu nggak dengan cara apa? Coba lihat gambarnya ini. Dengan cara apa Pak Stefanus? Ada yang tahu? Dilempar roti. Masa dilempar roti dibunuh? Diapain? Apa ini gambarnya? Nah dibantu sama Tante Lina tuh dilempar oleh batu. Kak berapa lah batu kecil. Dilempar dikit. Gitu doang. Indah ya batunya gede-gede. Yang lempar bukan satu aja. Kita aja dilempar dikit. Sakit. Berantem sama kakaknya sama adiknya. Kamu lempar aku kadi sama mama. Siapa yang gitu ya? Pak Stefanus ini adik-adik ya. Dilempar dirajam ya. Artinya dilempar batu banyak-banyak. Kena ini benjol sampai keluar darah-darah. Akhirnya Pak Stefanus mati karena dilempar oleh batu sama orang Yahudi. Tetapi sebelum Pak Stefanus mati, Bapak ini berdoa, Tuhan Yesus terimalah rohku Tuhan. Wah dia kemudian meninggal. Wah hebat Pak Stefanus. Pak Stefanus lebih memilih mengikut Tuhan Yesus. Bahkan Pak Stefanus rela dilempar batu sampai mati. Karena imannya teguh di dalam Tuhan Yesus. Nah adik-adik oleh sebab itu. Klik lagi Om. Inilah yang dimaksud ayat ini. Artinya apa? Waktu zaman itu, waktu zaman perjanjian baru setelah zaman Yesus yaitu para rasul. Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus harus dibunuh. Yang mengaku di mulutnya, yang ketahuan orang Kristen dibunuh. Ada yang dipenggal. Ngerinya. Ada yang disalib juga kayak Tuhan Yesus. Ada yang dikasih makan ke singa-singa adik-adik orang-orang Kristen waktu zaman itu. Ngerian ya. Tapi memang itulah. Mereka harus memilih percaya Yesus atau memilih tidak percaya, ternyata mereka tetap pilih percaya Yesus. Nah itu yang dialami orang zaman dulu. Apakah kita juga mengalami hal yang sama? Banyak kejadian juga ya, klik Om. Adik-adik pernah ngalami ini enggak? Karena kita orang Kristen, karena kita percaya Tuhan Yesus, kita diejek. Kau orang Kristen, tukang makan babi kau ya. Dia tidak tahu kalau babi itu enak ya. Siapa di sini yang pernah diejek gitu? Kau orang Kristen kau. Tidak usahlah kita kawan sama orang Kristen ini. Kita cari yang bukan orang Kristen. Ada enggak yang begitu? Atau bilang, ini Kristen. Tidak usah kamu di sini, kamu pergi saja di sini. Wah,
Oleh sebab itu ya, ada orang-orang di luar sana yang masih jahat ya, tetapi ada juga yang baik. Nah kalau yang jahat itu adik-adik beberapa waktu lalu, kakak Yola sedih, kakak Yola nonton berita. Ada gereja dibakar, sedihnian. Karena gereja dibakar, anak-anaknya nggak bisa sekolah minggu lagi, nangis ya. Nah kita harus bersyukur kita bisa ke gereja, bisa online gereja. Ada gereja yang ibadah online pun anak sekolah minggunya enggak bisa. Ada yang ibadah di jalan-jalan karena gereja mereka dibakar orang. Nah kita bersyukur karena kita diberi kesempatan ibadah tenang ya. Karena kita diberkati Tuhan. Nah bahkan kakak Yolan punya pengalaman adik-adik. Waktu kakak Yolan dulu masih SD, kakak Yolan ingat kakak mungkin kelas 5. Karena lingkungan kakak masih banyak orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Kakak masih kecil sering diejek. Kau orang Kristen ya. Yang Tuhan Yesusmu berjanggut-janggut itu ya katanya. Tuhan Yesusmu enggak punya cukur ya katanya. Enggak potong rambut ya gondrong. Kakak Yolan sedih pulang nangis. Tetapi hari itu kakak Yolan mau belajar lagi. Bahwa percaya Tuhan Yesus adalah hal yang utama. Ada orang bilang Tuhan Yesus tuh bohong. Dia bukan juru selamat. Dia cuma manusia biasa. Kalian ngapain percaya Tuhan Yesus? Nah oleh sebab itu bagaimana cara kita menjawabnya? Kita harus semakin belajar firman Tuhan. Nanti adik-adik sampai besar, adik-adik harus ingat. Bahwa adik-adik harus percaya Tuhan Yesus apapun tantangannya. Seperti Pak Stefanus. Bahkan Pak Stefanus rela dilempar oleh batu demi percaya Tuhan Yesus. Nah ingatlah pesan ini. Klik Om. Nah ingatlah pesan ini penting sekali. Kita baca bersama-sama ada 3 hal di sana ya. Apa yang harus kita ingat dari cerita ini? 1, 2, 3. 1, mengikut Yesus adalah keputusanku. Maka yang kedua, Tuhan Yesus tidak tergantikan. Dan yang ketiga, aku siap menghadapi apapun. Wah hebat ya. Kalau adik-adik hari ini pergi ke sekolah minggu, itu artinya adik-adik lebih memilih Tuhan Yesus ya. Karena banyak anak sekolah minggu di luar sana dia lebih pilih main game dibanding ibadah. Tapi adik-adik hebat. Adik-adik lebih memilih ikut ibadah. Karena mengikut Yesus keputusan kita. Ya sekali lagi baca. 1, 2, 3. Ingatlah. 1. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Maka yang kedua. Tuhan Yesus tidak tergantikan. Dan yang ketiga. Aku siap menghadapi apapun. Sekarang tunjuk tangan yang siap mengikut Tuhan Yesus seumur hidupnya. Walaupun aku masih kecil sekarang, tapi aku janji aku mau ikut Tuhan Yesus sampai besar, sampai selama-lamanya. Ada yang gak tunjuk tangan? Ini nih yang di sini ada yang gak tunjuk tangan ya tante-tantenya ayo. Ada nggak yang gak tunjuk tangan nih gak kelihatan? Bagus ya semua tunjuk tangan ya. Oke sekarang turunkan. Yang kedua, siapa yang berjanji bahwa Tuhan Yesus tidak akan tergantikan oleh apapun? Tunjuk tangan. Tinggi-tinggi. Wah kelihatan enggak? Wah semuanya. Dan yang ketiga, aku siap menghadapi apapun demi Tuhan Yesus. Angkat tangannya ada? Wah semua angkat tangan. Tante-tantenya juga di sini angkat tangan loh. Ya adik-adik mungkin enggak lihat. Puji Tuhan. Karena kita semua mengikut Tuhan Yesus adalah keputusan. Mari kita bersatu dalam doa. Kakak Yolan mau berdoa bagi kita semua. Biar kita sungguh-sungguh berjanji dalam hati. Mengikut Tuhan Yesus sampai kapanpun. Lipat tangannya, tunduk kepalanya. Ikuti kakak Yolan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kami sudah mendengar cerita. Wah, Pak Stefanus dibunuh karena dia memilih Tuhan Yesus. Tolong Tuhan,
Kuatkan kami sekalipun kami kecil untuk terus mengikut Tuhan Yesus seumur hidup. Supaya kami rajin baca Alkitab, rajin ikut sekolah minggu, menghormati papa mama, juga mengasihi semua orang, supaya hidup kami menunjukkan kami murid Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati janji kami ini. Sampai kami dewasa. Sampai kami tua nanti. Kami terus percaya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah. Oke, sekarang kita siap nyanyi lagi ya. Ayo kakak-kakak. Oke, terima kasih Kak Yolan sudah menyampaikan firman-Nya. Kita mau seperti Bapak siapa tadi? Bapak Stefanus. Bapak Stefanus itu mau mengikut Tuhan walaupun banyak orang yang tidak suka, walaupun sampai mati dilempari batu. Tapi ingat ya adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa keputusan kita mengikut siapa? Mengikut Yesus. Cuma Yesus yang kita ikuti ya. Nah, kita sudah mendengarkan firman, kita sudah belajar menjadi murid Yesus. Kita juga mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik boleh minta tolong papa atau mamanya ya, scan barcode-nya ya, scan QR. Scan QR-nya yang ada di mana ya? Sebelah sini ya. Nah, sebelah sini Kak Elizabeth, boleh di situ. Kita mau kasih persembahan kita yang terbaik sambil kita menyanyi mengikut Yesus keputusanku sesuai dengan tema kita hari ini ya. Kita mau bernyanyi mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, sekali lagi mengikut Yesus keputusanku, Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Sekali lagi kita katakan bahwa kita mau benar-benar mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ya, kita nggak mau ingkar ya untuk mengikut Tuhan Yesus. Kita sudah memberikan persembahan, kita mau berdoa, kita mau mendoakan semua kita. Kita mau berdoa untuk adik-adik semua yang ada di rumah, ibadah kita yang masih secara virtual ya. Kita juga akan berdoa untuk persembahan kita nanti ya, doa persembahan dan doa Bapak kami nanti disampaikan sama Kak Yolan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada kesempatan kali ini kami masih boleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk kami, anak-anak-Mu ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati dalam studi mereka, walaupun mereka dalam via daring, kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, walaupun ada dari adik-adik kami mungkin yang udah merasa bosan, kiranya Tuhan jaga mereka, Tuhan kuatkan kembali mereka Tuhan untuk tetap bisa bersemangat dalam mengikuti pelajaran via daring maupun luring dengan baik dan bisa mengerjakan segala tugas dan aktivitasnya dengan lancar.
Begitu juga Tuhan dengan sekolah minggu kami, kiranya Tuhan jaga dan Tuhan menolong kami, baik kami juga dalam kegiatan kami masih secara virtual, kiranya Tuhan tetap menjaga dan menolong kami Tuhan. Dan tak terlupa Tuhan, kami berdoa terkhususnya buat adik kami, Reva, yang saat ini Tuhan sedang sakit, kiranya Tuhan menjamah sakit penyakitnya, Tuhan angkat sakit penyakitnya Tuhan, sehingga adik kami ini Tuhan bisa sembuh dan minggu depan bisa sehat, minggu depan bisa ikut beribadah kembali Tuhan, dan besok-besoknya Tuhan berikan adik kami ini kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan berdoa persembahan dan menutup persekutuan ibadah kita ya. Adik-adik, kakak minta tidak usah ngintip-ngintip lagi, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami sudah ibadah, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar firman, kami sudah berdoa syafaat, kami sudah memberikan persembahan, maupun nanti akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini supaya dipakai untuk pelayanan Tuhan di gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan semua doa, permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, ingatlah firman Tuhan yang adik-adik dengar pada hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, dari anaknya Yesus Kristus dan penyerta Roh Kudus senantiasa memberkati adik-adik dan kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jangan berhenti dulu ya, jangan tutup dulu ya, belum selesai loh. Kakak mau kasih tunjuk nih, ada nomor telepon ya. Coba dicatat dulu, minta tolong mamanya atau papanya boleh dicatat. Nah, situ ya, ada nomor telepon. Di bawah ada nomor WA itu. Sudah belum? Sudah dicatat? Iya, Tante, buat apa Tante? Tunggu dulu, masih rahasia. Nah, adik-adik, sudah dicatat ya semuanya ya? Nomornya sudah dicatat? Sudah. Oke, sudah. Pinter semua, benar-benar mau ikut Tuhan Yesus. Nah, seperti ini. Kakak mau tanya lagi nih ya. Kakak tunggu sampai jam 12. Jam 12 tepat ya. Sekarang jamnya kalau di sini sudah jam 11.46. Jadi kurang 14 menit menuju angka 12. Silakan dikirim dengan format nama dan langsung jawabannya. Kirim ke nomor tadi ya. Pertanyaannya ini loh. Pertanyaannya, sebutkan 12
murid Yesus. Ya, sebutkan 12 murid Yesus dengan format nama adik-adik, lalu jawabannya. Sampai jam 12, yang 5 tercepat dan benar ya. 5 tercepat, kalau nggak benar nggak dapat juga. Boleh videoin nggak Kak? Oh. Ada adik kecil. Oh iya ya. Nah, Video gimana ya Kak? Ya? videoin sambil mungkin bisa bernyanyi kali Oh ya Kak, iya boleh. Kalau boleh yang kecil boleh nyanyi, boleh sambil nyanyi boleh ya. Sampai jam 12 ya. Kakak tunggu ya. Nah, mana lagi nih? Loh, kok sudah ini? Tadi kakak belum sapa nih, ada yang belum disapa nih. Sapa nih ya. Joy. Halo Joy. Shalom Joy, selamat hari Minggu. Halo. Lalu tadi, oh iya ada Putri. Mana ya Putri ya? Putri, Mandala, Santana, sama Ricardo. Oh 4, ini ada 4 beradik. Shalom, selamat hari Minggu. Ada, oh iya, mana suaranya Putri? Oke, nggak apa-apa ya. Puji Tuhan sudah mau ikut walaupun kesulitan jaringan. Lalu tadi Moka, oh ya Moka, diingetin tante dari sebelah kiri. Moka mana Moka? Moka, shalom Moka, selamat hari Minggu. Mana adiknya Moka? Manuel mana Moka? Moka, Manuel mana Moka? Moka? Oh sendiri ya. Oh ini mana nih satu-satu? Oh ada Ciel, mana ya? Tapi nggak ada fotonya. Oh Ciel, terus hilang lagi. Fania tadi ada fotonya sekali, habis itu hilang lagi. Siapa lagi ya? Siapa lagi nih? Fania nggak kelihatan nih. Reva mungkin masih sambil guling-guling sekolah minggunya. Terima kasih ya sudah sekolah minggu sama-sama. Jangan males-males, rajin-rajin sekolah minggu. Fania halo, selamat hari Minggu Fania. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Fania, jangan malu-malu. Kakak senang loh lihat fotonya. Kita kan bisa saling kangen. Oh ini ya kira-kira sudah tambah gemuk atau tambah kurus atau gitu-gitu aja. Kan kelihatan semua. Oke, mana lagi nih ya? Mana lagi coba semuanya coba buka kameranya, kita mau foto bareng nih, kita mau foto bareng ya. Buka kameranya, kasih tunjuk mukanya, kita mau foto bareng-bareng. Ayo. Kameranya masih Ciel, terus Reva, mana mukanya nggak apa-apa kelihatan ya. Nah kelihatan mukanya. Rey, mana Rey? Oh Rey-nya lagi, bobok lagi ya. Rey sama Ana, ayo pasang gaya. Iya, pasang gaya ya. Kita mau foto ya. Sudah siap? 1. Loh, kok hilang lagi? Oke. 1, 2, 3. Oke. Enak sekali, sudah foto bareng-bareng ya, walaupun virtual kelihatan semuanya. Terima kasih adik-adik ya untuk sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Lambaikan tangannya, shalom. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Dah. Ayo yang masih lihat-lihat. Oh masih panggil-panggil lihat-lihat ya? teman-temannya. Enggak apa-apa ya. Hai kawan-kawan, bolehlah disapa temennya kalau masih ada. Oh langsung, mati. Oh Reta, Halo Reta, Bunda di sini Reta. Halo Reta. Dadah. Dah. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Terima berkati. kasih. Terima kasih. Dadah Gendis, dadah Rama. Dadah semua. Dadah Reta, Dadah Abel. Gendis, Rama. Rama. Abel. Shalom. Oke. Dadah.